pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Kembali pada hari ini kita bersukacita karena kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan kidung pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita tahbiskan ibadah kita dengan menerima fatum dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita sambut fatum dan salam tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2, Yesus menginginkan kasih. Bersinar baginya
Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pada masa pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan kami betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti kepada-Mu pada hari. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan 8, yang berbunyi demikian. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidur, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Selanjutnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita persiapkan diri kita dengan menyanyi dari PKJ nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Menyambut firman-Mu saat
Mari kita berdoa, kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa kekal, Raja hati kami. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan, di tengah persekutuan kami bersama, kami akan membuka kebenaran firman-Mu, membaca dan merenungkannya bersama-sama. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan, kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati dan pakai hamba yang akan menyampaikannya, dan berkati seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 34 sampai ayat yang ke-46. Injil Lukas pasal 24 ayat 34 sampai ayat yang ke-46. Di bawah dua perikop. Perikop yang pertama, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, dan perikop yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Berbunyi demikian firman Tuhan. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rapalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pagi hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati yang ada di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara mandiri bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Pagi hari ini saya berharap Bapak Ibu di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap penuh sukacita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam hidup ini pasti akan selalu ada yang namanya
namanya kejutan. Ada banyak hal yang bisa menjadi kejutan bagi kita. Kejutan bisa datang sebagai sesuatu yang tidak kita sangka bisa terjadi. Atau bisa juga dalam pemahaman kita adalah sesuatu yang tidak nyata, tetapi itu terjadi. Kejutan juga bisa berupa sebuah kejadian yang tiba-tiba, sehingga kita tidak siap untuk menghadapinya. Bisa juga berupa sebuah kejadian yang menurut kita teramat indah atau teramat buruk, yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan hal itu akan terjadi. Apapun penyebabnya, tetapi yang jelas bahwa semua kejutan yang ada dalam kehidupan ini pasti akan menghasilkan respon yang berbeda-beda. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kehidupan para murid Tuhan Yesus Kristus, mereka juga mengalami yang namanya berbagai kejutan demi kejutan. Dalam nas kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada kesempatan pagi hari ini, di sana menceritakan bagaimana para murid dibuat terkejut karena Yesus yang sudah disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan, itu tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Para murid diceritakan dalam nas ini bukan hanya terkejut, tetapi mereka takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Dan timbul keraguan-raguan dalam hati para murid, karena mereka berpikir tidak mungkin seorang yang sudah mati dapat hidup kembali tiba-tiba datang dan berkata-kata. Lalu kemudian Yesus memberikan respon terhadap ketakutan murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Bahkan ketika para murid masih heran dan ragu, Yesus meyakinkan mereka dengan bertanya, "Adakah makanan padamu?" Dan para murid memberikan sepotong ikan goreng kepada Yesus. Lalu Yesus mengambilnya dan memakan di depan mata mereka. Kemudian Yesus membuka pikiran para murid dengan mengulangi kembali apa yang dituliskan dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Dalam nas ini, saudara, kita melihat bersama bahwa Yesus tidak membiarkan murid-muridnya terus berada dalam rasa ketakutan mereka, sehingga Yesus memberikan salam damai sejahtera. Kata damai sejahtera yang diucapkan oleh Yesus ini bukan hanya sekedar salam. Damai sejahtera dari Yesus tidak dibatasi oleh keadaan apapun yang dirasakan oleh murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam ayat lanjutan dari nas kita, ayat yang ke-47 sampai yang ke-49, di sana Yesus menambahkan satu tugas lagi kepada para murid, yaitu tugas untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit dan juga menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Tugas yang diberikan oleh Yesus kepada para murid ini, tentu ini menjadi sebuah kejutan bagi para murid, karena tidak pernah terfikirkan oleh para murid sebelumnya bahwa mereka akan menjadi seorang pemberita Injil. Kita tahu bahwa latar belakang dari para murid adalah sebagai nelayan, dan mereka bukan berasal dari kalangan cerdik yang pandai dan pintar mengajar. Untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil yang dipercayakan oleh Yesus kepada murid-muridnya,
penyertaan Roh Kudus. Sehingga para murid dalam apapun tantangan dan kesulitan yang akan mereka hadapi dalam mereka menjalankan tugas perutusan untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, para murid tidak akan takut, tidak akan bimbang, dan akan tetap berani serta semangat untuk terus memberitakan Injil kepada segala bangsa. Sehingga setiap orang dapat mendengar, menerima, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana kejutan yang diterima oleh para murid melewati kejadian dalam konteks nas kita pada kesempatan pagi hari ini, maka apapun kejadian yang akan terjadi yang mengejutkan kehidupan kita, itu semua tidak selalu membawa kita pada ketakutan, kekecewaan, ataupun kesedihan. Karena tentu pasti ada kejutan demi kejutan yang akan membawa kita pada rasa syukur dan sukacita. Karena kita boleh mengalami peristiwa-peristiwa yang hebat dan perkasa yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita boleh merasakan ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan, yang dimana ungkapan syukur tersebut dapat kita wujudkan dalam tingkah laku, pikiran, perkataan kita tiap-tiap hari. Kita boleh mengasihi sesama kita. Kita boleh terus melaksanakan pemberitaan Injil, mewartakan tentang Kristus yang bangkit, berita pertobatan dan pengampunan dosa. Sehingga setiap orang akan tetap memiliki pengharapan untuk menerima keselamatan yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, belajar memahami Kristus yang bangkit dan hidup itu merupakan proses yang tidak mengenal usia. Artinya, belajar memahami Kristus yang bangkit dan hidup itu akan terus berjalan di sepanjang hari-hari kehidupan kita. Bisa terjadi melalui kejutan-kejutan yang ada di dalam kehidupan keseharian kita. Dan kejutan-kejutan yang ada tersebut juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi salah satu sarana mempermudah kita untuk menyadari kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara, kita tidak menyadari kehadiran Kristus di dalam kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita menerima kejutan demi kejutan dalam kehidupan kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, jangan pernah kita merasa takut, ragu-ragu, apalagi menggerutu dan menyalahkan Tuhan. Sebab semua kejadian yang mengejutkan kehidupan kita itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan di dalamnya, dengan maksud yang baik untuk kita sebagai orang-orang yang percaya dan mau mengimaninya. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagaimana para murid dalam kita pada pagi hari ini yang diberikan tugas untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, maka kita pun sebagai orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga diberikan tugas yang sama, yaitu memberitakan Injil kepada segala bangsa. Dan dalam kita menjalankan tugas yang telah Tuhan percayakan bagi kita untuk menjadi pemberita Injil, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita cemas dan khawatir. Sebab sekalipun tugas ini
di tengah-tengah dunia ini, yaitu memberitakan Injil kepada segala bangsa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang menjadi kesulitan, masalah dan persoalan yang kita hadapi dalam kita menjalankan tugas pemberitaan Injil, sekali lagi jangan pernah takut, karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Ia yang akan menjaga, melindungi, dan memberkati kita, sehingga kita akan terus dimampukan berdiri teguh dan kokoh dalam tugas yang telah Ia percayakan bagi kita sampai pada akhir kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, yang meyakini akan Yesus yang bangkit, mari kita selalu siap untuk menerima kejutan demi kejutan dalam kehidupan kita. Apapun wujudnya, tetaplah hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan ketundukan penuh kepada Tuhan. Sekalipun kita mengalami keadaan yang tidak menyenangkan atau bahkan menyakitkan dan melukai kehidupan kita, marilah kita pakai semua kejutan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai sarana untuk kita lebih menyadari akan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit kiranya memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita sebagai orang percaya dalam berbagai kesulitan, masalah, pergumulan, dan kesukaran yang ada di jalan kehidupan kita. Tetaplah bersemangat, tetaplah berpengharapan, dan tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menjaga kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan rangkaian doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kehadiran-Mu yang kudus pada kesempatan saat ini ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kami boleh tetap ada sampai pada saat ini, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami sebagai manusia, tapi semata-mata karena anugerah, karena kebaikan, dan karena kemurahan Tuhan yang terus dan tetap dinyatakan atas kehidupan kami sekalian. Sehingga sampai pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Allah, karena di dalam persekutuan kami bersama pada pagi hari ini, kami telah diperdengarkan oleh sabda kebenaran firman. Firman yang telah ditaburkan bagi kami bersama, biarlah itu tidak berlaut dari kehidupan kami, tetapi firman-Mu boleh berakar kuat dalam lubuk hati kami yang paling dalam, bertumbuh lebat dan menghasilkan buah yang baik dan manis atas kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh terus menjadi saksi Kristus yang hidup, melewati seluruh keberadaan dan kehidupan kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kembali kami bersama-sama menaikkan rangkaian doa syafaat kami. Kami menyerahkan ya Tuhan keadaan dunia kami yang masih sampai pada hari ini dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan Allah, agar Engkau berkenan memulihkan keadaan kami pada saat ini, melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, melewati bilur-bilur Tuhan Yesus, agar kehidupan kami dapat kembali pulih dan normal seperti sebelumnya. Saudara-saudara kami sebagai garda terdepan, mari Tuhan Kau berkati mereka satu persatu dengan kesehatan, kekuatan, semangat, dan sukacita, agar mereka boleh menjalankan tugas peran mereka dengan baik dalam bidangnya masing-masing, sehingga jerih lelah perjuangan mereka tidak sia-sia, tapi boleh mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kami bersama, agar hidup kami dapat kembali pulih dan normal seperti sebelumnya. Kami seluruh masyarakat yang ada dalam bangsa ini, berilah bagi kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami bersama-sama mau turut ambil bagian untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, melewati ketaatan dan
yang menakutkan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga menyerahkan ya Tuhan bangsa negara Indonesia yang kami cintai ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati bangsa kami, Engkau berikan damai sejahtera, sukacita, dan juga ketentraman. Apapun keadaan bangsa kami pada saat ini, ketika berbagai masalah, persoalan, dan tantangan Tuhan izinkan terjadi di dalamnya. Mari Tuhan Yesus, Engkau boleh turut campur tangan dalam setiap persoalan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, sehingga bangsa kami mampu menghadapi dan melalui keadaan pergumulan pada saat ini. Teristimewa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di berbagai tempat. Mari Tuhan Kau rangkul kehidupan mereka. Engkau berikan bagi mereka kekuatan, penghiburan, dan semangat agar mereka mampu menghadapi keadaan saat ini. Bahkan Tuhan boleh pulihkan keadaan mereka agar mereka dapat menjalani kehidupan seperti hari-hari sebelumnya dengan aman dan tenang bersama dengan setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, jauhkanlah bangsa kami dari pertikaian antar suku dan agama, dari berbagai bencana alam dan juga berbagai malapetaka, agar kami sekalian sebagai warga negara boleh hidup menjalani kehidupan dengan aman dan damai bersama dengan seluruh masyarakat yang ada di sekeliling kami. Bapa di sorga, berkati juga pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa. Mari berilah bagi mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik, dengan bertanggung jawab, sehingga melewati kepemimpinan mereka boleh membawa bangsa kami hidup dalam kesejahteraan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga menyerahkan pada saat ini gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, dan secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Mari ya Tuhan Kau berkati gereja-gerejamu, Engkau terus pakai, Engkau terus lindungi, sehingga boleh terus menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyebar luaskan Injil Kristus ke seluruh muka bumi ini, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka masing-masing pribadi. Berkatilah kami selaku hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dan Tuhan utus untuk melayani. Baik kami pendeta, penginjil, pemberita, penetua dan diakon, pengurus kategorial, guru sekolah hari Minggu, dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Mari Tuhan, Engkau berkati kehidupan kami, Engkau berikan bagi kami semangat dan sukacita, kesehatan dan kekuatan, agar kami boleh terus melaksanakan tugas pelayanan kami dengan baik. Sekalipun ada begitu banyak masalah, persoalan, tantangan yang kami hadapi, tapi biarlah apapun masalah yang kami hadapi dalam dunia pelayanan tidak membuat kami berputus asa dan menyerah untuk terus melayani Tuhan dan sesama kami, sehingga melewatinya nama Tuhan dipuji, disembah, dan diagungkan. Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat yang kami layani dimanapun mereka berada, dan secara khusus jemaat Tuhan yang ada dalam ruang lingkup GKI Samarinda, Tanah Merah, dan Sungai Langit. Mari ya Tuhan Kau berkati kehidupan mereka satu persatu. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, hikmat, kebijaksanaan, dan juga kesabaran. Mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, kuasa jahat, kuasa kegelapan, dan orang-orang jahat yang ingin mengganggu. Biar di sepanjang hari hidup yang dijalani, kami terus ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Berkatilah setiap rumah tangga yang kami bina, sehingga boleh menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, menjadi rumah tangga yang bahagia, bahkan menjadi rumah tangga yang senantiasa takut akan Tuhan. Berkati juga setiap usaha pekerjaan yang kami tekuni, sehingga melewatinya berkat-berkat Tuhan terus mengalir dan melimpah atas kehidupan keluarga kami masing-masing, sehingga tidak ada satupun jemaat-Mu yang hidup dalam kekurangan, tetapi mereka semua akan terus hidup dalam kecukupan yang bersumber dari Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan dimanapun jemaat Tuhan berada, mereka juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu yang pada saat ini sedang menghadapi masalah, persoalan, dan tantangan kehidupan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan hadir dalam setiap masalah, persoalan, tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh jemaat-Mu, sehingga mereka mampu menghadapi dan melalui setiap masalah, persoalan yang ada di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit,
baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Mari Tuhan Kau jamah setiap bagian tubuh jemaat-Mu yang sakit. Engkau berikan kesembuhan dan kepulihan melewati bilur-bilur Tuhan Yesus, melewati obat-obatan, makanan, minuman, dan juga tangan para medis yang menangani, sehingga melewati segala sesuatunya mereka boleh kembali sembuh, kembali pulih, melaksanakan aktivitas seperti sebelumnya di dalam tubuh yang sehat dan kuat. Kami juga menyerahkan ya Tuhan jemaat-Mu yang pada saat ini tengah berduka cita. Mari Tuhan Kau hadir dalam setiap duka cita yang mereka hadapi. Engkau berikan bagi mereka kekuatan dan penghiburan, agar mereka mampu menghadapi duka cita yang terjadi dengan tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan mereka. Bagi jemaat yang pada saat ini tengah bersuka cita karena segala sesuatu yang boleh Tuhan lakukan atas kehidupan mereka, baik mereka yang boleh bersyukur atas pertambahan usia dalam kelahiran maupun juga dalam usia pernikahan, mari Tuhan Kau perlengkapi sukacita kebahagiaan mereka dengan memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, hikmat dan kebijaksanaan. Diberikan juga damai sejahtera, kebahagiaan, agar mereka boleh terus merasakan sukacita dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari kehidupan yang mereka jalani di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami juga menyerahkan kehidupan kami untuk 1 minggu ke depan dalam setiap aktivitas, tugas, pekerjaan, pelayanan yang akan kami kerjakan dan lakukan. Mari Tuhan Kau berkati sertai agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan apapun yang akan kami hadapi, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, agar semua yang terjadi tidak membuat kami jauh dan meninggalkan Tuhan, tapi boleh membawa kami untuk semakin dekat, semakin percaya, dan semakin mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini seru dan rangkaian doa syafaat kami yang kami bawa dan kami pertaruhkan ke dalam tangan anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Dengarkanlah firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepada ya Tuhan untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil kepada dunia, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan syukur ini agar selalu hidup dalam kelimpahan. Yang ada pada kami juga Tuhan berkati, agar kami boleh pergunakan untuk hidup dan kehidupan kami. Ajarkan kami senantiasa untuk mengucap syukur atas berkat sepanjang hari, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami juga boleh merasakan berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Sambil kita menyanyikan NKB nomor 133 ayat 1 dan 2, syukur padamu ya Tuhan.
kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.